Salam sejahtera, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya memasuki akhir pekan ini, kita tetap semangat dan setia dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan dan bertumbuh di dalam anugerah-Nya. Renungan hari ini, Jumat 28 Mei 2021, dengan tema Paradoks Injil. Bacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 37 hingga 40. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Siapa di antara kita yang suka bila ada orang lain mengkritik atau mengecam kita? Siapa di antara kita yang suka diberikan nasihat atau masukan dari orang lain? Kata orang, tidak ada kritik yang membangun. Kritik itu sifatnya menjatuhkan. Umumnya orang tidak suka dikritik atau dikecam, dan kebanyakan orang lebih bisa menerima nasihat dan masukan. Mungkinkah kecaman dan nasihat dapat berjalan beriringan? Kasih Allah, keperkosaan manusia, dan keadilan Allah adalah bagian dari berita Injil. Untuk itu, Injil dapat bernada lembut, namun juga dapat bernada keras. Kedua hal ini tampaknya bertentangan, namun sesungguhnya keduanya tidak bertentangan dan dapat berjalan beriringan. Itu yang disebut sebagai paradoks. Dalam khotbahnya di hari Pentakosta, Rasul Petrus menghadirkan paradoks Injil tersebut. Rasul Petrus mengecam keberdosaan para pendengarnya, namun dia juga memberikan nasihat kepada mereka. Ayat 40. Kecaman tentu bernada keras. Itu diperlukan untuk menunjukkan keseriusan hal kekudusan Tuhan yang membenci dosa, serta keadilan Tuhan yang menuntut dosa manusia dihukum. Sedangkan nasihat yang bersifat lembut itu perlu untuk menunjukkan kasih Allah yang menebus dan memulihkan umatnya. Berita Injil menghadirkan sifat Tuhan Allah seutuhnya, kudus, adil, kasih, dan sabar. Tuhan bukan hanya Allah yang menghukum dalam kekudusan dan keadilannya, juga bukan Allah yang hanya penuh kasih hingga sabar membiarkan manusia berbuat dosa. Tuhan membenci dosa, namun mengasihi manusia berdosa. Itulah sebabnya berita Injil mengecam dosa manusia, namun juga menasihati manusia untuk hidup seturut kehendak Allah. Sebagai umat Allah, janganlah kita menolak kecaman dan teguran dari Tuhan, dan jangan pula terpuruk dalam keberdosaan. Turutilah nasihat Tuhan yang menuntun kita kepada kehidupan. Kiranya paradoks Injil menolong kita untuk senantiasa menjadi umat Tuhan yang sejati, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah, dan memuliakan Tuhan Allah kita. Amin.